Salah satu bentuk pembelaan kita kepada saudara seakidah dan menjadi upaya perlawanan terhadap Zionis adalah dengan memboikot produk-produk perusahaan penyumbang Israel. Karena setiap kita membeli produk-produk penyumbang Zionis, itu kita memberikan sekian rupiah untuk Zionis, yang kemudian dibelikan peluru untuk ditembakkan ke tubuh mungil balita dan anak-anak tak berdosa di Palestina. Beberapa tahun belakangan ini, popularitas gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS movement semakin meningkat di beberapa negara. Hal ini seiring dengan memanasnya konflik antara Israel dan Palestina. Maka, apa itu BDS movement? Mengutip dari laman resmi BDS movement, BDS adalah gerakan boikot atau penolakan dari konsumen guna meyakinkan para pelaku perdagangan di seluruh dunia untuk berhenti menjual produk asal Israel. Akibatnya, eksportir Israel akan kesulitan untuk mengekspor produk mereka. BDS juga bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Israel agar memberikan hak setara kepada Palestina. Umumnya, gerakan BDS mencakup perusahaan yang melibatkan pemukiman ilegal, mengeksploitasi sumber daya alam dari tanah Palestina, dan menggunakan warga Palestina sebagai tenaga kerja yang dibayar murah. Lalu, apa saja produk-produk yang akan diboikot oleh gerakan BDS ini? Sebagai manusia, tentunya kita ingin punya penampilan yang menarik. Selain merawat tubuh, misalnya dengan olahraga dan sebagainya, faktor penunjang lain yaitu adalah pakaian. Dalam hal ini adalah sepatu. Puma adalah merek yang pasti tidak asing bagi kita. Merek sepatu ternama ini sudah malang melintang di Indonesia. Bahkan butik-butik penjualannya telah tersedia di banyak supermarket di daerah kita. Perusahaan Puma ini didirikan oleh Rudolf Dassler di Jerman pada tahun 1948. Nah, Rudolf Dassler ini adalah kakak dari Adolf Dassler yang merupakan pendiri dari sepatu merek Adidas. Jadi artinya Puma dan Adidas ini adik kakak. Seiring perkembangan waktu, Puma mulai merambah ke produksi lain. Namun masih satu lingkup, yaitu Puma menjadi produsen pakaian olahraga. Mereka mulai membuat celana, baju tas, dan lain-lain yang mereka branding sama dengan nama Puma. Saat ini, Puma diboikot oleh sejumlah masyarakat di dunia. Ya, dalam hal ini masyarakat yang mendukung kebebasan Palestina. Karena Puma telah menjadi sponsor internasional tunggal Asosiasi Sepak Bola Israel atau IFA. IFA ini semacam konfederasi sepak bola di Israel. Tercatat pada tahun 2017, mereka punya 6 klub anggota yang bermain di pemukiman Israel di tepi barat atau West Bank. Sementara itu, perusahaan Puma memberikan legitimasi internasional terhadap aktivitas IFA. Dukungan Puma kepada IFA secara langsung mendukung pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di luar lapangan. Terus juga memungkinkan rezim pemukiman Israel untuk terus berkembang. Tentu kita tahu, AXA adalah nama dari perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Perusahaan ini telah ada di Indonesia sejak tahun 1988. Waktu itu, namanya PT Asuransi Permata Selat Sunda. Kemudian, pada tahun 1996, barulah mereka mengubah namanya menjadi AXA setelah mayoritas saham perusahaannya diakuisisi oleh AXA. Kemudian di tahun 2019, perusahaan ini resmi digabung ke dalam PT Mandiri AXA General Insurance. Nah, asuransi AXA ini, teman-teman, disebut berinvestasi di bank-bank Israel yang bercampur tangan di tanah Palestina. Bank-bank Israel yang sahamnya dikuasai AXA adalah Bank Hapo Alim, Bank Leumi, dan Mizrahi Tefahot melalui anak perusahaannya AXA Investment Manager dan kepemilikan saham sebesar 65% di AA Equitable Holdings. Diketahui, AXA juga memiliki investasi di 5 bank utama Israel, yaitu Bank Hapo Alim, Bank Leumi, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank, dan Mizrahi Tefahot. Bank yang satu ini mungkin masih banyak orang awam di Indonesia yang tidak tahu. Apa itu SodaStream? Walaupun telah banyak toko-toko online yang menjual alat ini, secara singkat, SodaStream adalah sebuah alat yang mempermudah kita mengubah air minum biasa menjadi air yang berkarbonasi. Air biasa yang dimasak untuk kita minum sangat berbeda kandungannya dengan air yang berkarbonasi. Air yang berkarbonasi ini menghasilkan hidrasi yang optimal. Bisa mengatur temperatur tubuh, melembabkan lutut, hidung, dan mata. Kemudian, manfaat lain adalah bisa memperkuat fungsi sendi dan otot, menjaga elastisitas kulit, serta menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan volume darah.
Sangat banyak manfaatnya jika dibandingkan dengan air biasa yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, alat Stream ini adalah sebuah alat rumahan yang bisa mengubah air biasa menjadi air berkarbonasi dalam hitungan detik. Jadi, kita tidak perlu repot-repot membeli air berkarbonasi karena bisa dibuat sendiri di rumah. Alat ini biasanya berbentuk silinder, dan selain bisa membuat air berkarbonasi, kita juga bisa membuat soda dengan alat ini. Perusahaan SodaStream menjadi target boykot karena dinilai secara aktif turut serta dalam kebijakan Israel yang menggusur warga asli Palestina, yaitu suku Bedouin di Nakab. Nakab, jika dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disebut sebagai Negev. Negev merupakan kawasan padang pasir dan separa gurun di bagian selatan entitas Israel, bagian barat Timur Tengah. Negev juga digunakan Israel sebagai nama sebuah senapan mesin ringan NATO yang dikembangkan oleh Israel Weapon Industries. Perusahaan SodaStream ini menjadi pendukung Zionis Israel. Selain itu, jika ditelusuri ke belakang, SodaStream memiliki sejarah panjang perlakuan buruk dan diskriminasi terhadap pekerja Palestina. Berikutnya adalah Ahava, perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik. Dulu, Ahava pernah terkenal dan viral karena membuat kosmetik dari lumpur yang berasal dari Laut Mati. Hal ini mengundang banyak tanda tanya masyarakat dunia. Apakah benar produk mereka efektif untuk tubuh manusia? Nyatanya, Ahava meraup keuntungan besar dari hasil penjualan tersebut. Mereka kemudian berkembang menjadi perusahaan kosmetik besar. Sekitar 20 tahun lalu, Ahava hanyalah sebuah kios kecil yang menjual botol-botol lulur kepada wisatawan. Namun sekarang, perusahaan ini menjual lotion, pelembab, eksfoliator, dan masker mineral ke lebih dari 30 negara. Dari hasil penjualan tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar $150 juta per tahun. Menurut catatan BDS Movement, Ahava memiliki situs produksi, pusat kunjungan, dan toko utama di pemukiman Israel ilegal. Maka dari itu, perusahaan ini akan diboikot oleh masyarakat pendukung Palestina, terutama umat Muslim. Hummus Sabra adalah usaha patungan antara PepsiCo dan Strauss Group, sebuah perusahaan makanan Israel yang memberikan dukungan finansial kepada tentara Israel. Karena itu, produk ini juga menjadi target boikot masyarakat dunia. PepsiCo tentu sudah dikenal masyarakat Indonesia sebagai perusahaan minuman soda pesaing Coca-Cola. Sementara Strauss Group adalah perusahaan produk pangan terbesar di Israel, yang berfokus pada produk susu, kopi, air, makanan ringan, salad, dan saus sambal. Menurut laporan Al Jazeera pada tahun 2018, dalam beberapa waktu terakhir, misi prioritas diplomatik Israel adalah melawan BDS Movement. Bahkan, Perdana Menteri Israel saat ini, Benjamin Netanyahu, telah bertindak melarang kelompok-kelompok yang mendukung gerakan BDS. Gerakan boikot ini mulai masif di berbagai negara, sehingga Israel khawatir akan mengalami kerugian besar karena produk mereka tidak bisa terjual. Netanyahu takut jika negaranya tidak dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk keperluan perang mereka dengan Palestina. Buah, sayuran, dan anggur dari Israel sering dilabeli sebagai produksi Israel. Padahal, mereka menanam buah dan sayuran itu di tanah Palestina yang mereka rampas. Bagaimana bisa itu disebut produksi Israel? Ibaratnya, Tiongkok menanam karet di Indonesia. Lalu hasil panennya ditulis sebagai produksi Tiongkok. Kan aneh, teman-teman. Maka dari itu, BDS Movement mendorong masyarakat dunia untuk tidak mengonsumsi buah dan sayuran dengan label produksi Israel. Boikot semua produk dari Israel di supermarket Anda, dan tuntut agar produk tersebut ditiadakan dari rak-rak supermarket. Selanjutnya, ada Siemens. Bagi kita orang Indonesia, Siemens ini adalah nama handphone jadul yang pernah ngetren pada zaman dahulu. Namun, sekarang keberadaannya sudah tidak ada lagi di pasaran Indonesia. Tapi ternyata, perusahaan Siemens ini tidak hanya memproduksi ponsel. Siemens diklaim terlibat dalam usaha ilegal Israel untuk pembangunan Euro-Asia Interconnector di pemukiman. Euro-Asia Interconnector ini adalah sebuah proyek jaringan listrik yang menghubungkan Yunani, Siprus, dan Israel melalui kabel listrik bawah laut terpanjang di dunia. Dilaporkan bahwa pemukiman ilegal di tanah Palestina akan dicuri untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan listrik antara Israel dan Uni Eropa yang dihasilkan dari gas fosil. Kalau yang ini pasti kalian tahu, karena produk ini adalah salah satu produk laptop dan komputer paling laris di pasar elektronik Indonesia, HP, atau kepanjangannya adalah Hewlett-Packard. Perusahaan ini didirikan di sebuah garasi di Palo Alto, Amerika Serikat. Hewlett-Packard sendiri adalah nama dari dua pendirinya, yaitu William Reddington Hewlett dan David Packard.
Pada tahun 1939, mereka resmi mendirikan perusahaan ini. Secara historis, HP bukanlah perusahaan asal Israel. Namun, menurut BDS Movement, perusahaan merek HP menyediakan dan mengoperasikan teknologi yang digunakan oleh Israel untuk mendukung pendudukan dan kolonialisme pemukiman terhadap rakyat Palestina. BDS Movement mengatakan, selain menyediakan layanan dan teknologi kepada tentara dan polisi di Israel yang menjaga pendudukan ilegal Israel, serta pengepungan Gaza, HP juga menyediakan titanium server eksklusif kepada otoritas penduduk dan imigrasi Israel untuk sistem PIS mereka. Jadi, istilahnya HP ini mensupport Zionis Israel dalam hal teknologi komputer dan jaringan. Karena itu, HP menjadi salah satu target boykot. Sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran yang sehat, sebaiknya kita menempatkan diri di pihak yang benar. Jangan menjadi duri dalam daging, apalagi sampai masuk ke golongan yang mendukung Zionisme. Jika kita belum mampu secara langsung membantu saudara-saudara kita di Palestina, setidaknya kita bisa menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang telah disebutkan tadi. Wallahu alam bisyawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan atau kesalahan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.